Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas rukun iman yang kelima, iman bil yaumil akhir. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 7 golongan yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Dan kita sampai pada poin ke-6, golongan ke-6 yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang menginfakkan hartanya sampai-sampai dia menginfakkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia berinfak, menginfakkan hartanya, bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Dan orang yang membiasakan diri seperti ini, dia menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, dia sembunyikan amalnya, dia tidak membagikan, dia tidak share amalannya, dia jauh dari riya, maka yang seperti ini insyaallah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Ini kita sempat bahas sekilas poin ini. Kemudian dibahas oleh para ulama bagaimana dengan zakat yang wajib, sedekah yang wajib, yaitu zakat. Sedekah, bahasa syariat itu sedekah, ada sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah wajib maksudnya zakat. Apakah zakat wajib ini lebih afdal disembunyikan atau ditampakkan? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sedekah wajib itu lebih afdal ditampakkan. Kenapa? Karena sedekah wajib zakat itu merupakan syiar besar dalam Islam, salah satu rukun Islam. Ini syiar, ditampakkan agar ini juga menjadi pelikur lara bagi kaum fuqara. Adapun yang berpendapat tidak lebih afdal dan tidak ditampakkan, mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, kata Allah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Tapi jika kamu sembunyikan sedekah itu dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini ayat ini tidak membedakan antara sedekah wajib dengan sedekah sunnah. Tapi di sini tergantung maslahat. Ditinjau. Jika ditinjau maslahatnya lebih baik dia menampakkan, maka tampakkan. Misalnya di suatu area yang di sana itu mayoritas orangnya orang fakir misalnya. Ada 1-2 orang kaya di lingkungan itu. Dan orang-orang fakir ini setiap hari melihat kekayaan orang ini. Maka ketika dia mengeluarkan sedekahnya, dia tahu nih, dia tampakkan nih sedekah. Jadi orang fakir ini sekitarnya tahu dia, oh ini orang Masya Allah, dia memperhatikan kita. Dia tidak pelit sama hartanya. Dia memperhatikan kita yang ada di sekitarnya dia. Dia mengeluarkan hartanya sehingga apa? Menghilangkan hasad dari hati orang-orang. Ini maslahat.
Ini maslahat. Tapi ini tentu saja dilihat ke keadaan ya, keadaan. Sebagian ulama juga merincikan jika dia ingin tujuannya untuk memotivasi misalnya. Ya, dia ingin membuat sunnah hasanah yang dia mempeloporinya. Misalnya ada buka donasi, dia pertama saya nyumbang. Dengan niat apa? Supaya orang-orang tuh semangat juga ingin nyumbang seperti dia. Juga dibolehkan. Tapi jika lakukan sembunyi-sembunyi ini juga lebih baik. Di zaman sekarang kita dimudahkan untuk bersedekah sembunyi-sembunyi hadirin. Kita bisa transfer ke masjid. Sekarang disediakan. Transfer ada yang tahu, cuma Allah dan Dia yang tahu. Kemudian juga di antara bentuk kita bersedekah sembunyi-sembunyi, ya, yang bisa kita lakukan, kita belanja ke orang yang kita tahu yang mungkin pedagang kecil, ya jangan nawar. Jangan nawar. Kadang ada orang sadis nawarnya ya. Beli tahu di pasar, nawarnya saya. Pedagang kecil, dia ambil untung berapa sih? Dia niat, apalagi dia niat ingin bantu nih orang, ingin bantu. Nah, dia tanya berapa, dia tahu nih orang mungkin dia ngambil untung lumayan lah. Ya udah nggak apa-apa. Dia tujuannya pengen sedekah. Jadi dia termasuk menyembunyikan sedekah. Dan ini ya, baik ya seperti itu. Baik, kemudian yang ketujuh yang terakhir. Mas awal-awal hadis sudah kita bahas pada pekan lalu. Ya, ini yang tersisa saja. Yang ketujuh yang Nabi SAW sebutkan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Yaitu seorang laki-laki yang dia mengingat Allah dalam keadaan dalam waktu sunyi, saat kala dia sendirian, hingga berlinang air matanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari menyebutkan maksud dari khalian, dzakarallah khalian, dia berzikir mengingat Allah di waktu sunyi atau dalam kesendirian. Ibnu Hajar menyebutkan termasuk juga maknanya, ya dia nggak peduli sama orang lain. Artinya apa? Artinya walaupun dia di posisi lagi di tengah keramaian orang, banyak orang sekitarnya, dia nggak lagi sendiri, tapi dia nggak peduli sama orang lain yang ada di sekitarnya. Dia fokus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sampai berlinang air matanya. Misalnya dia lagi di pasar, misalnya lagi jualan, dia lagi nunggu orang, banyak orang dia yang jualan di pasar, atau dia lagi di atas pesawat misalnya, atau di atas kereta misalnya, atau lagi di bandara. Di tengah keramaian itu dia menyibukkan diri berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran. Dia nggak peduli orang melihat dia. Dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia mengingat Allah sampai berlinang air matanya. Ini juga termasuk dalam hadis tersebut menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia mengingat Allah sampai berlinang air matanya. Disebutkan oleh para ulama apa maksudnya dia ini menangis, apa tangisannya itu, apa yang menyebabkan tangisannya. Ada dua pendapat. Yang pertama, tangisan tersebut dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengingat Allah, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat bagaimana pedihnya adab Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut sehingga dia berlinang air mata. Atau yang kedua, dia menangis karena dia rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia secara ringkas syarah dari hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, di hari yang sangat panas. Saya sebutkan ulang hadisnya yang mungkin pekan lalu ada yang tidak hadir di sini. Hadis yang masyhur, hadis yang sangat terkenal tentang 7 golongan ini. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari sangat panas, padang mahsyar, orang kepanasan, semua tersiksa. 7 golongan ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a bi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah.
wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina, digoda oleh wanita yang cantik, kaya raya, punya kedudukan, kemudian dia menolak dengan berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Yang 1 sampai 5 ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kemudian yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang menginfakkan hartanya sampai tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fawadat 'ainah. Laki-laki yang berzikir, mengingat Allah ketika sendirian sampai berlinang air matanya. Ada beberapa catatan di sini hadirin rahimani rahimakumullah perlu diperhatikan. Catatan terkait hadis ini penting untuk kita pahami bersama, yaitu hadis ini, konteks hadis ini menyebutkan laki-laki. Konteks ini menyebutkan laki-laki, semuanya laki-laki. Rajulun wa rajulun wa rajulun, laki-laki. Ini tidak terdapat mafhum mukhalafah padanya. Artinya apa? Dia tidak mengikat hanya untuk laki-laki saja yang berhak mendapatkan naungan. Artinya apa? Wanita juga. Ketika dia bersifat atau dia memiliki karakter seperti yang disebutkan dalam hadis ini, maka wanita tersebut juga akan mendapatkan naungan di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita sebutkan imamun adil, pemimpin yang adil, tidak mesti di wilayah kenegaraan, pemerintahan. Walaupun dia memimpin di rumah tangganya, seorang ibu rumah tangga yang memimpin dengan adil pada anak-anaknya, atau seorang pemimpin perusahaan misalnya, direktur wanita, dia memimpin dengan adil, dia termasuk dalam hadis ini. Kemudian juga ya warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, laki-laki yang berinfak, termasuk juga wanita. Kemudian disebutkan dalam hadis ini warajulan tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Demikian juga 2 orang wanita yang saling mencintai karena Allah. Dan seterusnya, ya, sampai terakhir seorang wanita yang dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah sampai berlinang air mata, juga termasuk dalam hadis ini. Pengecualian oleh para ulama disebutkan tentang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Di sini pengecualian wanita, masjid di sini maknanya diperluas, artinya tempat sujudnya dia. Artinya wanita ini dia rindu ingin segera sholat. Kenapa tidak masuk dalam kategori ini wanita? Karena wanita itu lebih afdol sholatnya di mana? Di rumah. Wanita lebih afdol sholat di rumah. Maka untuk bagian ini Syekh Utsaimin menyebutkan maknanya lebih luas, artinya tempat sujudnya. Jadi dia rindu ingin segera sholat, maka juga termasuk dalam hadis ini. Kemudian juga catatan penting terkait hadis ini, ada lafal 7 golongan. Ini juga tidak ada mafhumnya. Artinya batasan 7 ini tidak mengikat. Artinya ada amalan-amalan lain selain yang 7 ini yang akan mendatangkan naungan Allah di padang mahsyar nanti. Bahkan sebagian ulama ada yang menulis buku menyebutkan sampai puluhan amalan, bukan terbatas pada 7 amalan ini saja. Ada amalan-amalan yang lain juga. Contohnya seperti apa? Amalan yang mendatangkan naungan Allah pada hari kiamat yang tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu sedekah. Semakin banyak orang bersedekah, maka sedekahnya itu akan menaungi dia pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan putusan, dimulai sidang pada hari kiamat nanti. Semakin banyak kita bersedekah ketika di dunia, maka sedekah itu akan menaungi kita pada hari kiamat nanti. Dan ini kabar gembira bagi kita semuanya. Kabar gembira bagi kita agar kita semua membiasakan diri untuk cinta sedekah, berusaha bersedekah rutin walaupun sedikit. Apalagi bisa bersedekah banyak, apalagi kalau sedekahnya itu dia sembunyikan.
Kemudian juga di antara amalan yang Nabi sebutkan dalam hadis yang akan menaungi seorang hamba pada hari kiamat, yaitu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya cukup panjang, disebutkan bahwasanya orang yang membaca dua surat ini, barang siapa yang membacanya Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan mendapatkan berkah. Kemudian dia tidak akan mendapatkan penyesalan. Kemudian yang membacanya tidak akan bisa dikalahkan oleh para tukang sihir yang merutinkan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan juga akan membawa naungan, akan menjadi awan yang menaungi pembacanya pada hari kiamat nanti. Baik, hadirin azinallahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Kita selesai itu pembahasan itu. Kita masih di seputaran padang mahsyar masih. Pembahasan terakhir. Tapi masih ada setelah ini, dua pembahasan lagi di padang mahsyar, yaitu pembahasan tentang Al-Haud, telaga Nabi SAW. Ini cukup panjang pembahasannya. Kemudian Syafa'atul Uzma. Syafa'atul Uzma itu di ujung terakhir nanti di padang mahsyar. Karena setelah Syafa'atul Uzma sudah mulai hisab, baru kita bahas tentang bagaimana hisab itu. Rincian tentang hisab nanti yang akan terjadi hari kiamat. Sekarang kita bahas tentang Al-Haud, telaga Nabi SAW. Jadi setelah manusia berdiri di padang mahsyar dengan keadaan yang sangat mengerikan, mengenaskan yang sudah kita jelaskan, keadaan manusia yang sangat kepanasan, kehausan, letih, ketakutan, padang mahsyar, maka ketika itu manusia sangat kehausan luar biasa. Karena manusia nggak bawa apa-apa, tidak bawa apapun. Dia dikumpulkan telanjang bulat, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, bahkan belum disunat. Boro-boro dia membawa ATM, nggak bawa apa-apa, apalagi membawa air. Haus. Nah, setelah dalam keadaan kondisi manusia bercucuran keringat kehausan, maka ketika itulah Nabi SAW menunggu umatnya di Al-Haud, telaga beliau SAW. Dan ini momen yang sangat kita harapkan, kita tunggu-tunggu. Momen di mana kita terlepas dari dahaga setelah berdiri di padang mahsyar, kemudian kita berkesempatan meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Inni faratukum 'alal haud. Man marra alayya syarib, wa man syariba lam yadma abada." Sungguhnya aku menunggu kalian, wahai umatku, di telagaku nanti. Siapa yang menuju telagaku, maka dia akan minum. Dan siapa yang meminum air dari telagaku, dia tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Subhanallah. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berkesempatan meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Karena akan ada orang-orang yang tertolak hadir. Akan ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan izin minum dari telaga tersebut. Jadi Nabi telah lebih dahulu menunggu. Farat itu artinya dia nyampe duluan, menunggu untuk menjamu umatnya untuk minum di telaga tersebut. Dan ini keadaan yang seperti disebutkan tadi sangat kita harapkan, saking sangat diharapkannya momen ini kita mendapatkan kesempatan minum itu. Sampai para ulama, para salaf dulu itu mereka sering berdoa. Selalu ketika berdoa disebutkan dalam doanya, ya Allah, izinkanlah aku agar bisa minum di telaga Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, laqad adraktu ajaiz bil madinati la yusallina salatan illa sa'alna Allah taala ay yuridahunna haud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah
tidaklah mereka sholat kecuali mereka berdoa dalam sholat mereka agar mereka diizinkan, dipersilahkan untuk mendatangi telaga Nabi SAW di hari kiamat nanti. Makanya kalau antum lihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika kunut witir, di 10 hari terakhir Ramadan, biasanya imamnya itu ada doanya, mereka dia sebutkan Allahumma asqina min haudi nabika syurbatan la nadma ba'daha abada. Ya Allah, minumkanlah kami dari telaga nabimu yang dengan minumnya kita tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Jadi doa ini penting ada. Berdoa kepada Allah SWT agar kita diizinkan berkesempatan meminum air dari telaga Nabi SAW. Baik, al-haud itu maknanya tempat berkumpulnya air yang banyak. Ya kalau bahasa kita telaga kan. Haud itu. Kemudian dalil tentang adanya haud disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap nabi itu memiliki haud sendiri. Setiap nabi punya telaga masing-masing. Jadi setelah mereka nanti di padang mahsyar, setiap nabi menunggu umatnya untuk mampir ke telaga masing-masing. Kata Nabi SAW, "Inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan wa inni arju an akuna aktharuhum waridah." Sungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Dan sungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak mampir ke telaganya. Sungguh aku berharap akulah yang telaganya terbanyak yang mendatanginya. Di Sahih riwayat Tirmidzi. Tapi telaga yang paling spesial adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Diberikan kelebihan dibandingkan telaga-telaga Nabi yang lainnya. Ya, lebih luas, lebih indah, lebih besar. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi SAW ini, hadirin, hadis-hadisnya sangat banyak. Hadisnya banyak sampai ke derajat mutawatir. Hadisnya mutawatir. Jadi riwayat mutawatir itu artinya, jadi kalau dalam ilmu hadis itu, ya, hadis itu kalau ditinjau dari jalur periwayatannya, banyaknya periwayatannya itu hadis terbagi menjadi dua. Ada namanya hadis mutawatir sama hadis ahad. Hadis mutawatir itu artinya hadis ini dia diriwayatkan oleh 10 orang sahabat lebih, tidak kurang dari 10. Bisa 10, bisa 15, bisa 20 sahabat meriwayatkan hadis ini. Kalau sudah satu hadis ini riwayat sahabatnya itu banyak, hadirin. Satu hadis ini yang sahabat yang meriwayatkannya banyak, 10 lebih, apalagi sampai 20. Maka jelas yang jalur di bawahnya sahabat meriwayatkan kepada tabi'in itu pasti lebih banyak dari itu. Ke bawah lagi lebih banyak lagi. Ke bawah lagi lebih banyak lagi dia. Nah, kalau sudah seperti ini jalur periwayatan hadis ini, hadis sebut mutawatir dan sudah dipastikan kesohihannya, nggak mungkin itu mereka semua berdosa, nggak mungkin. Makanya derajat tertinggi hadis itu hadis mutawatir paling tinggi. Kalau hadis ahad itu yang perawinya di bawah 10, yang mungkin satu sahabat, 2 sahabat yang meriwayatkannya. Kadang satu sahabat di bawahnya tabi'in satu lagi, tabi'in satu lagi yang meriwayatkan, baru banyak, itu hadis ahad namanya. Nah, hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang haud ini disebutkan lebih dari 50 orang sahabat. Bagian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, bahkan dia disebutkan ulama di zaman beliau menyebutkan lebih dari 80 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haud. Artinya apa? Artinya Nabi sering sekali mengulang-ulang masalah haud ini. Dalam banyak kesempatan Nabi mengulang-ulang menyampaikan kepada sahabat yang tentang haud beliau di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Beliau sering mengulang-ulang tentang haud ini sampai banyak sekali sahabat yang meriwayatkan masalah haud ini dan sudah tidak mungkin urusannya. Kenapa anak perlu sampaikan ini, hadirin? Karena sebagian firqah seperti Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengingkari haud ini. Kata mereka nggak ada haud itu, nggak ada. Terang-terangan mereka bantah, mereka tolak hadis-hadis yang begitu banyak riwayat yang mutawatir, ditolak.
Kenapa? Ya karena nggak masuk akal mereka. Orang Mu'tazilah sama Khawarij yang menolak tentang haud ini. Ya. Firqah menyimpang. Makanya di antara hadis yang terkenal mutawatir itu hadis tentang haud. Yang banyak sekali sahabat meriwayatkannya. Jadi di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Anas bin Malik, Abu Hurairah, ya, dan yang lainnya. Baik. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum. Di mana letak telaga Nabi SAW? Haud ini letak di mana? Dalam masalah ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kembali menyebutkan perbedaan pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadirin, ya, intermezzo sedikit. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ulama di abad ke-9. Abad ke-9 beliau itu. Salah satu ulama pakar hadis, dan banyak sekali mereka tulisan-tulisan beliau tentang ilmu hadis sudah luar biasa, sudah diakui lah. Ibnu Hajar ini dia yang mensyarah Sahih Bukhari dengan cara yang terbaik. Ada beberapa ulama yang mensyarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, kitab hadisnya Imam Bukhari, sekitar 7 ribuan hadis, disyarah oleh banyak ulama. Mensyarah, disyarah itu maksudnya di breakdown, dirincikan, dijelaskan. Tidak ada yang bisa mensyarah lagi setelah Ibnu Hajar yang lebih baik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya syarahnya yang terbaik, yang tidak bisa dikalahkan lagi syarah yang beliau buat. Itu jadinya apa nama kitabnya hadirin? Nama kitabnya apa? Fathul Bari. Kitab Fathul Bari. Ya, kalau saya punya yang versi bahasa Arabnya segini ya, bahasa Arabnya aja ya. Kalau versi yang Indonesia lebih panjang lagi dia terjemahannya. Itu beliau tuh luar biasa itu buku ya. Penuntut ilmu wajib sudah punya buku itu. Karena beliau tuh setiap ada pendapat dia nukilkan banyak sekali pendapat ulama dikumpulkan di situ. Dalam berbagai macam kasus beliau mengumpulkan pendapat ulama, sebutkan. Luar biasa itu buku. Nah, beliau menyebutkan dalam masalah ini, letak telaga Nabi ini, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari lagi menyebutkan ada khilaf di kalangan para ulama menjadi 2 pendapat secara umum. Ingat ya, ini perlu ana sampaikan lagi. Dalam masalah akidah, usul akidah, asas prinsip akidah itu tidak boleh ada perbedaan pendapat. Tidak boleh. Kalau berbeda pendapat, yang satu benar, yang satu pasti sesat sudah, pasti menyimpang. Contohnya tadi, masalah haud ini ada atau enggak? Ahlus Sunnah wal Jamaah haud ada, hadisnya jelas mutawatir. Kalau ada yang bilang haud enggak ada, berarti dia menyimpang sudah. Tapi kalau dalam furu'ul akidah, cabang-cabangnya yang bukan bagian asasnya, itu memang terkadang ada pendapat dan ini tidak masalah. Ini cuma berbeda pendapat dalam memahami dalil. Seperti azab kubur. Kalau ada yang bilang azab kubur enggak ada, berarti dia sesat sudah. Ini karena termasuk dari usul akidah, mengimani ada azab kubur. Kalau ada firqah bilang azab kubur enggak ada, dia menyimpang. Nah, kalau yang rincian-rincian misalnya Isra Mi'raj, kalau ada orang yang bilang Isra Mi'raj itu enggak benar, enggak ada, berarti dia menyimpang, sesat sudah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini termasuk dalam perkara usul akidah. Kita mengimani kejadian Isra Mi'raj. Kemudian yang cabangnya, rincian-rinciannya dalam masalah itu seperti misalnya apakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj, ini memang ada khilaf para ulama. Ini furu'nya, cabangnya, enggak masalah perbedaan pendapat dalam masalah ini. Termasuk ini, sepakat haud itu ada, tapi di mana letak haud itu ada perbedaan pendapat. Secara umum ada 2. Pendapat pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya haud ini letaknya ada di padang mahsyar sebelum sirat. Padang mahsyar masih sebelum sirat. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya emang pendapat ini cukup kuat. Di antara hikmahnya apa? Emang pada kondisi itu orang-orang lagi kehausan. Kalau kehausan butuh minum. Kemudian juga disebutkan
telaga itu emang ada sebelum sirat. Karena setelah sirat, orang-orang yang setelah berhasil melalui sirat, ya udah mereka masuk surga. Melalui sirat. Jadi pendapat pertama ini bilang haud ini sebelum sirat, tapi masih di padang mahsyar, tapi sebelum sirat. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapatnya Imam Bukhari dan Ibnu Hajar sepertinya condong ke pendapat ini, yaitu bahwasanya haud ini adanya setelah sirat. Di antara dalil pendalilannya, dan ini pendalilan yang cukup kuat, yaitu pendalilannya yang berpendapat ini Imam Bukhari, kata Nabi SAW, kalau seandainya haud ini sebelum sirat, kemudian ada pelaku maksiat sempat minum di situ, diizinkan minum sebelum sirat, dia minum nih. Kata Nabi SAW, siapa yang minum dari haud tidak akan merasakan haus selamanya. Kemudian dia nyebrang sirat. Kemudian ketika dia nyebrang sirat, qadarullah dia termasuk yang tercebur ke neraka. Apakah dia nggak haus di neraka setelah itu? Karena kata Nabi, dia sudah minum air dari haud, dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Jadi pendalilan cukup kuat, tapi saya lebih condong pendapat pertama. Karena bisa jadi pelaku maksiat, ya, yang dia sudah ditakdirkan tercatat masuk neraka, waliyadzubillah, mereka termasuk orang-orang yang akan terusir dari haud. Jadi mereka nggak sempat minum. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, haud itu letaknya sebelum orang menyeberangi sirat. Artinya masih di padang mahsyar. Baik. Kemudian bagaimana sifat dari haud ini? Bentuk dan luasnya telaga Nabi SAW. Dari banyaknya hadis tentang haud ini, Nabi SAW ketika menggambarkan tentang bagaimana ukuran haud ini, Nabi ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan dengan waktu tempuh. Terkadang pendekatan dengan jarak tempuh. Jadi Nabi memberikan gambaran kepada para pendengar yang beliau sampaikan ketika itu. Terkadang pendekatan dengan waktu tempuh, perjalanan sekian, atau jarak tempuh, jarak dari ini sampai ini. Ada banyak riwayat soalnya yang menyebutkan tentang itu. Pertama, model pendekatan dengan waktu tempuh, Nabi SAW bersabda, haudi masirata syahr wa zawayaha sawa. Luasnya haud telagaku itu sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau orang dulu tuh ingin untuk menggambarkan jarak itu biasanya sejauh perjalanan sekian gitu. Karena orang kalau safar dia tahu nih, kalau dia jalan sekian berapa hari itu jaraknya sekian. Makanya ya hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang haramnya wanita safar tanpa mahram. Sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa wa ma'adhi mahramin. Tidak halal, haram bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Nah, Nabi hanya menyebutkan itu. Kemudian para ulama setelah itu berijtihad. Perjalanan 1 hari 1 malam zaman itu ketika ditempuh 1 hari 1 malam itu kurang lebih jaraknya sekitar 80 kilo. Makanya kalau kita dapat di kitab fikih, sebagian ulama berpendapat jarak safar itu 80 kilo. Seperti itu. Udah Isya ya? Kemudian kata Nabi SAW, wazawaya sawa, setiap sisinya panjangnya sama. Dalam riwayat lain, arduhu mithlu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya. Maka dari riwayat ini mayoritas ulama berpendapat telaga Nabi itu bentuknya persegi. Adapun Syekh Utsaimin berpendapat telaga Nabi itu bentuknya bulat. Adapun yang sisinya sama itu menurut beliau itu adalah jari-jarinya, tengahnya sama. Tapi jumhur ulama berpendapat telaga Nabi itu bentuknya persegi. Sejauh perjalanan sebulan luasnya. Udah azan?
Belum ya, 2 menit lagi ya. Kemudian maksudnya perjalanan sebulan itu maksudnya perjalanan dengan kuda ya, perjalanan dengan kuda selama sebulan. Kemudian model pendekatan dengan jarak tempuh, ya Nabi SAW menggambarkan tentang luas telaganya. Kata Nabi SAW, arduhu mithlu tulihi ma baina Amman ila Ailah. Lebarnya sampai dengan panjangnya yaitu seukuran dari Amman. Amman itu ibu kota Yordania sampai ke Ailah. Ailah itu di daerah Madinah sana. Dari Madinah sampai Yordania itu jauh sekali ya, dari panjang sekali. Dari Madinah ke Tabuk itu aja sekitar 700-an kilometer. Dari Tabuk lagi belum jauh lagi ke sana, ke masuk ke Yordania, belum ke Amman. Itu luasnya. Kurang lebih seperti itu. Udah? Belum ya? Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan qadru hawdi kama baina Ailah wa Sana'a minal Yaman. Luasnya telagaku bagikan antara Ailah di Madinah sampai ke Sana'a. Sana'a ini ibu kotanya Yaman. Jaraknya dari Madinah sampai ke Yaman. Kama baina al-Madinah wa Sana'a, dalam riwayatnya seperti dari Madinah sampai ke Sana'a. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan kama baina Ailah wa Juhfah, dari Ailah sampai ke Juhfah. Dan Nabi SAW beberapa kali menyebutkan jarak dari sekian sampai sekian, disebutkan oleh para ulama ya untuk mengumpulkan, mengkompromikan hadis-hadis ini. Artinya apa? Nabi SAW menyampaikan berulang-ulang. Ketika Nabi menyampaikan ke kelompok orang dari Yaman, Nabi mengumpamakan dengan daerah Yaman. Ketika menyampaikan ke orang Syam, Nabi mengumpamakan dengan daerah Syam. Kemudian pendapat lain menyebutkan bahwasanya telaga Nabi SAW ini diperluas terus oleh Allah SWT. Diperluas sehingga Nabi SAW menyampaikannya beberapa kali berulang dengan jarak yang semakin luas. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan tentang haud ini pekan depan. Biidznillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.